Surga selalu dihias dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan. Pada malam pertama Ramadan, muncullah angin dari bawah arasy yang disebut Al-Mutsirah. Karena hembusan Al-Mutsirah ini, daun-daunan dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indahnya. Tidak ada seorang atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah suara itu, sehingga hal itu menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, "Apakah ada orang-orang yang melamar kami kepada Allah? Kemudian Allah akan mengawinkannya dengan kami?" Tidak ada jawaban dan penjelasan apapun. Maka para bidadari itu bertanya kepada malaikat penjaga surga, "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" Malaikat Ridwan berkata, "Wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan." Para bidadari itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu pada bulan ini." Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan dan diterima puasanya, kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari itu, kelak di dalam kemah-kemah di surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah, "Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang dalam, sehingga mereka tidak bisa merusak, mengganggu, puasa dari umat kekasihku, Muhammad." Para malaikat itu dengan segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan itu kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan. Suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Gangguan setan, dari kalangan jin, dan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepadanya. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah berfirman, "Barang siapa yang mencintaiku maka aku akan mencintainya, barang siapa yang mencariku maka aku akan mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini." Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiraman katibin, malaikat-malaikat pencatat amalan manusia, untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya. Serta memerintahkan untuk membiarkan, tidak mencatat, amal keburukannya. Bahkan Allah juga menghapus dosa-dosa mereka yang terdahulu. Pada setiap malam dari bulan Ramadan itu, Allah akan berseru 3 kali, "Barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Barang siapa yang kembali kepadaku, taibin, taubat, maka aku akan menerimanya kembali, menerima taubatnya. Barang siapa yang memohon ampunan, maghfirah, atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya." Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi. Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Kemudian Jibril memerintahkan para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk,
berdiri dan berbaring, yang sedang salat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam itu. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kembali, kembali." Para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah. Ada kekaguman dan keasyikan saat mereka berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Mendengar seruan Jibril untuk kembali, mereka berkata, "Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan, kebutuhan, orang-orang yang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 macam manusia." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang itu, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Para malaikat itu cukup puas dengan penjelasan Jibril dan mereka kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan pengampunan Allah pada bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin.